Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang kedatangan lagi namely Mr. Zukron. Syukron ya. Pakai shin. Syukron. Dalam bahasa Arab shin. Shin ya. Namanya Syukron. Ini sudah sempat datang juga ke podcast saya, cuma pas sebelumnya mungkin saya tidak punya mic seperti ini, mungkin backgroundnya masih belum seperti ini mungkin. Kemarin itu kan podcastnya masalah Palestina. Palestina. Sekarang cuma sharing-sharing pengalaman aja ya, kayak iseng-iseng aja sebetulnya gitu. Iya. Perkenalkan lagi biar nanti nge-follow-nya teman-teman, biar ada yang nge-follow nanti ke Instagramnya Mas Syukron ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukron, biasa dipanggil Syukron. Okay. Kalau Instagram Syukron Zulfikar. Syukron Zulfikar ya, nanti jangan lupa di follow teman-teman ada di sini ya. Oke. Okay. Kalau sempat follow. Oh ya. Kalau nggak sempat jangan di follow. Nggak, insyaallah mungkin teman-teman pasti bisa lah untuk nge-follow mungkin biar ada tambahan. Ini bebas apa gimana? Bebas, sharing bebas saja. Boleh. Tidak ada kayak teks no smoking. Terserah mau ngerokok silakan, tidak mau ngerokok silakan. Kalau sambil ngerokok saya juga mau ngerokok juga. Bagi teman-teman yang di bawah umur jangan ditiru. Jangan merokok kalau masih di bawah umur. 18 tahun ke bawah ya? 17, 18? Ada 18 ya. Iya, 18 mungkin. Karena saya lebih umur, gak apa-apa ngerokok. Oke teman-teman, sharing bebas sekarang ya buat Mr. Syukron ini. Mungkin kameranya gak begitu fokus ya, maaf teman-teman ya. Soalnya lagi ngerokok ya, gak apa-apa lah. Intinya yang pengen diketahui kan cuma ilmunya saja. Di sini pasti ada ilmu, ada guyonan juga di sini. Saya coba Ustaz Syukron ini ketika di mondok ya. Mondoknya di Demangan Barat Bangkalan, Syekhona Holil. Syekhona Muhammad Holil ya. Guru ulama Madura pertama kali itu ya, Syekhona Muhammad Holil. Guru pertama kali yang ada di Madura itu. Waliullah ya. Nah, kata sejarah itu Syekhona Holil itu gurunya para guru. Karena Syekhona Holil mempunyai murid Ki Hasyim Asy'ari. Nah, Ki Hasyim Asy'ari mempunyai murid lagi, nanti bisa jadi Ki Holil As'ad dan juga Bah Karim itu pernah sempat nyantri ke Bah Hasyim. Bah Hasyim Asy'ari. Jadi Syekhona Holil ini dijuluki gurunya para guru. Gurunya para guru. Apalagi di wilayah Madura ya. Di wilayah Madura sampai Syekhona Holil itu terkenal bukan di Madura saja, kan, tapi di Tarim, di luar Pulau Madura itu dikenal. Kan ada museum itu kalau tidak salah di Belanda. Di Belanda? Belanda. Oh. Belanda itu katanya ada yang punya foto Syekhona Holil, cuman itu di Belanda katanya. Katanya itu cuman apa? Saya pernah dengar sedikit. Cuma dengan telinga aja ya. Nggak tahu itu foto asli apa bukan. Karena menurut Kefahri ya, salah satu karomahnya Syekhona Holil itu tidak bisa difoto katanya. Tapi yang dari Belanda ada yang mengatakan itu asli. Ada yang mengatakan itu Syekhona Holil. Mungkin kalau difoto mungkin enggak, tapi kalau dilukis mungkin bisa ya. Dulu kan gak ada kamera ya kan? Gak ada kamera, cuman itu hitam putih ya berarti. Gak usah kata Kefahri, gak usah sampai Syekhona Holil. Kiai Imran saja, Kiai Imran itu kan putranya Syekhona Holil. Itu gak bisa difoto. Apalagi Syekhona Holil. Itu sekelas putranya gak bisa difoto ya. Apalagi Syekhona Holil. Seperti itu. Saya juga dulu sih sempat bicara masalah kamera ya barusan itu. Kamera dulu ada sih di Google pencipta kamera pertama kali siapa gitu. Itu ada yang ngefoto lah. Ini fotonya siapa gitu loh. Kayak ada yang ngefoto foto pertama, bukan sih apa? Kayak pertama kali foto itu siapa gitu loh. Jadi Google itu ada yang ngefoto gitu, yang pegang kamera siapa dulu gitu loh. Pertanyaan. Oh iya, berbicara masalah Syekhona Holil, gurunya ulama Madura ya, di Bata-Bata saja masih kayak berguru ke Syekhona Muhammad Holil. Ki Abdul Majid juga berguru ke Syekhona Muhammad Holil. Kebanyakan itu sanad keilmuan di Nusantara ini bermuara ke Syekhona Holil. Kebanyakan.
Itu sanad keilmuan itu pasti pada akhirnya nanti ke Syekhona Khalil. Yang di Madura itu ya? Iya, Nusantara. Nusantara. Ya, kebanyakan seperti itu. Oh, berarti kayak penyebar Islam pertama ya? Apa gimana? Bisa dikatakan Bukan pertama sih mungkin. Penyebar ilmu agama di Madura. Soalnya Syekhona Khalil kan pertama kali yang membawa Alfiyah ke Madura. Jadi yang pertama kali yang membawa Alfiyah ke Madura itu Syekhona Khalil. Ketika beliau itu sudah nyantri di Mekah, beliau pulang ke Madura kemudian menyebarkan Alfiyah. Alfiyah. Makanya Syekhona Khalil itu terkenal dengan Alfiyahnya. Setiap ada permasalahan itu dijawab dengan Alfiyah. Ada permasalahan fikih semua itu dijawab dengan Alfiyah. Itu saking hebat. Nahwu pertanyaannya fikih dijawabnya pakai nahwu. Pakai insyaallah itu saking hebatnya ya berarti. Makanya perlu dipertanyakan kalau ada santri Syekhona Khalil gak hafal Alfiyah itu perlu dipertanyakan ya. Karena yang membawa pertama kali itu Syekhona Khalil yang membawa Alfiyah ke Pulau Madura. Terkenallah Alfiyah. Oh iya. Berarti memang di sana banyak yang paham Alfiyah mungkin sekarang. Insyaallah. Mungkin walaupun nggak paham mungkin setidaknya pahamlah sedikit gitu loh. Biar gak kayak kalau di pondok saya, kalau yang nggak hafal Alfiyah, kalau di pondok saya, kalau dalam bahasa Maduranya padane bentelor sempurukeun. Terus sampurukeun itu kan lerosak. Kalau di pondok saya istilahnya seperti itu kalau di bata-bata ya. Kalau di Syekhona ada istilah lain apa gimana? Gak ada istilah. Cuma perlu dipikir ulang. Cuman itu. Masa ya. Dalam bahasa Madura, masa Syekhona bayi ngiba Alfiyah ke Madura, masa santren lo tahu Alfiyah. Berarti pertanyaan ada udah jelas. Itu siapa? Apa ya? Itu termasuk motivasi diri. Kita murid dari santri dari Syekhona Khalil, seharusnya kita bisa meniru beliau. Dalam segi keilmuan itu seharusnya kita sedikit meniru beliau. Bisa dalam segi alfiyahnya, nahwunya, sorfiyahnya seperti itu. Oke. Ustaz Syukron ini sebelum mondok Syekhona pernah mondok sebelumnya? Saya itu tidak pernah mondok, cuman saya mondok satu itu Syekhona Khalil. Oh, berapa tahun sudah di sana? Saya itu masuk tahun 2012. Berarti kok 10 tahun, guys. Kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Ya, oh. Tapi 10 tahun itu ilmunya masih rendah. Masih baik 10 tahun ya, itu. Masih kelas SD. Pasti nonton enggak percaya kan. Kalau diibaratkan itu masih SD. Cuman lama toh. Lama aja. Tapi enggak mungkin sih kayaknya kalau 10 tahun. Ngambil jurusan apa di pondok? Kuliah atau enggak ya kuliah? Saya itu enggak kuliah. Saya itu dulu pertama kali mondok itu saya mondok itu SMA lah dari sini ingin ke sana masuk SMA. Saya itu enggak mau masuk SMA. Karena saya enggak ingin belajar umum. Dengan alasan ya saya ingin fokus ke ilmu agama. Tapi orang tua tidak memperbolehkan. Pada akhirnya saya sekolah SMA. Dan setelah sekolah SMA saya gak kuliah. Karena saya emang gak kepengen kayaknya. Gak pengen. Oh iya. Alasannya mondok? Kenapa? Alasannya mondok itu ya sebenarnya saya gak punya alasan. Jalan mondok aja gitu. Karena memang mondok deh. Mayoritas mondok di daerah. Dulu itu saya inginnya gak ke Syekhona Khalil. Saya itu pengennya ke Lembulan. Pondok Lembulan. Tapi karena kesepakatan keluarga gak mau saya mondok ke Lembulan, akhirnya saya mondok ke Syekhona. Karena di sana banyak teman-teman dari sini. Dari rumah itu banyak teman-teman yang di sana. Sekarang masih banyak yang dari sini. Sekarang itu masih alhamdulillah di Nyates banyak, tapi di desa saya cuma saya. Yang dari Banyuates banyak, cuma dari desanya sampean dikit. Cuma saya. Oh, cuma saya toh. Oh, insyaallah. Mungkin nanti kalau dulu itu ya
di desa saya itu banyak, lebih dari 10 orang. Itu tempatnya itu satu kamar semua. Di desa saya. Desa saya itu namanya kan TCT. Iya. TCT. Itu berkumpul semuanya. Dulu itu Sipak Flash. Saya pertama masuk itu Sipak Flash. Itu berkumpul semuanya. Sekarang Dari TCT itu berkumpul semua. Nah, karena berkumpul semua saya langsung pernah. langsung pernah ya. Langsung pernah. Langsung Karena pernah. biasa seperti rumah-rumah main kerja itu. Saya langsung pernah. Setelah itu berapa tahun kemudian, mungkin 2 tahun, itu banyak yang boyong. Banyak yang berhenti dari pondok. Kemudian saya daerah C itu 1 tahun. 1 tahun daerah C. Kemudian saya pindah waktu itu ke daerah A. Daerah A itu markas bahasa Arab. Markas bahasa Arab. Markas bahasa Arab. Itu saya sekitaran 3 tahun. Berarti paham bahasa Arab. Sedikit. Sedikit paham. Kalau mahadnya saya hafal. Saya juga tahu kalau itu saya tahu juga mahir. Kalau bahasa Arab agak panjang saya belum tentu paham. Tapi sedikit-sedikit Tapi paham. mengerti. Mengerti gitu maksudnya. Ya, maksudnya mengerti, tapi saya yang diucapkan itu sudah Agak paham. agak lupa. Oh, karena sudah berapa tahun ya belajar bahasa Arab? 3 tahun sampai 3 sekarang tahun. berapa? Sekarang Yang dilepas dari bahasa Arab itu berapa tahun? ya 3 tahun. Saya pindah ke bahasa Arab itu karena jurusan saya SMA-nya itu ambil jurusan bahasa. Oke. Di SMA itu kan ada 3 jurusan. Yang pertama itu bahasa, kedua IPS, ketiga IPA. Saya ambil jurusan bahasa. Dan setiap teman-teman yang ambil jurusan bahasa itu dipindah ke daerah A. Karena daerah A itu khusus bahasa Arab. Dari situlah saya pindah. Awalnya daerah C, kemudian pindah daerah A. Markas bahasa Arab. Setelah sampai bahasa Arab itu saya lulus SMA. Kemudian masih saya tinggal di itu markas bahasa Arab. 3 tahun kemudian saya pindah lagi. Pindah ke markas Quran. Markas Quran. Markas Quran. Saya ini pindah-pindah. Lon sama turun lo cek. Asal dari C, kemudian pindah bahasa Arab, sekarang pindah ke markas Quran. Tapi siapa tahu bisa paham semua ya berarti. Ya. Sedikit paham. Doakan saja. Doakan saja. Oke. Alasannya tidak kuliah kenapa untuk Ustadz Syukran ini? Kenapa tidak kok tidak kuliah gitu loh? Saya itu apa ya? Gak apa, ditarik aja, gak apa-apa. Iya. Iya, gak apa-apa gini. Oke. Saya itu gak kuliah karena itu saya tidak suka bukan tidak suka, tidak terlalu tertarik terhadap pelajaran umum. Saya lebih tertarik ke bahasa ilmu agama. Ilmu agama ya. Inginnya saya serius dalam bidang agama itu toh. Gak ada pikiran untuk kuliah, untuk kerja nanti wah sudah. Pokok saya belajar agama wis sudah. Oh, oke. Kan ada yang mondok terkadang hanya pengen kayak sukses kan, pengen sukses gitu kuliah sampai kemana-mana. Padahal sebetulnya walaupun nggak tahu ilmu umum juga bisa sukses seperti itu kan. Bisa tergantung dari keinginan. Tergantung dari keinginan sebetulnya. Walaupun dia itu tidak sekolah, asalkan keinginannya itu tinggi, maka itu bisa tercapai. Cita-citanya itu bisa tercapai. Oke. Makanya ada kata-kata bercita-citalah setinggi langit kan gitu. Apa itu? Bercita-cita setinggi langit supaya nanti ketika kita tidak sampai terhadap cita-cita tersebut, minimal kita jatuhnya tidak terlalu jatuh. Oh, ada di tengah lah setidaknya. Setidaknya ada di tengah, bukan pas langsung ke bawah tanah. Iya. Soalnya ada juga sih pepatah yang mengatakan seperti ini. Ini terkadang pada era-era zilenial dan milenial sekarang. Ketika berteman itu terkadang cari teman yang nggak paham agama, sehingga dampaknya apa? Teman-teman tersebut yaitu memikirkan, menyukai hal dunia, tidak menyukai hal agama di sini. Saya hal-hal seperti itu kayaknya kalau saya sendiri dulu ada yang
tahu agama atau tidak ya terserah gitu loh. Padahal kita kalau cari berteman setidaknya tahu hal-hal agama walaupun sekecil apapun. Kalau berbicara masalah dunia itu saya itu tidak terlalu memikirkan dunia. Bukan zuhud ya. Iya, bukan. Lagi zuhud kan gak ingin. Iya. Saya bukan gak ingin dunia, tapi saya itu teringat di kitab Hikam itu. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, sawabikul himam la takhruqu aswarul iqdar. Kata Syekh Athaillah Sakandari, keinginan yang menggebu-gebu itu tidak akan menembus tirai-tirai takdir. Oke. Kata Imam Athaillah Sakandari. Kita semuanya kan dari perut kita sudah dijamin oleh Allah. Iya, bisa dijamin. Rizki, kematian, jodoh, apalagi ajal, ya kan? Lah dunia itu termasuk rizki. Maka kata Syekh Athaillah, keinginan yang menggebu-gebu tidak akan menembus tirai-tirai takdir. Andaikan takdirnya kita, rezekinya kita 100. Meskipun kita ingin bekerja seperti apa, maki cak meturena itu maki hari sampai bilu, tengah sampai bilu loh, kira bakun itu rezekinya bakun 100. Gak mungkin lebih. Gak mungkin lebih. Karena sudah takarannya 100. Makanya ambil biasa saja. Kalau sudah diberi kata syarat itu sudah takarannya dari Allah itu. Makanya saya itu teringat itu, sawabikul himam la takhruqu aswarul iqdar. Keinginan yang menggebu-gebu tidak akan menembus tirai-tirai takdir. Oke. Mantap itu. Kata-kata yang perlu nanti dibikin caption itu mungkin. Daunnya siapa? Syekh Athaillah Sakandari. Itu ada di kitab Hikam ya, nanti dicek teman-teman. Gak tahu sih Hikam halaman berapa sih, gak tahu. Mungkin teman-teman nanti yang ngecek sendiri. Jadi buat teman-teman juga jangan pernah membuat saya cinta pada dunia, tapi buatlah saya cinta pada agama. Itu kata-katanya di sini. ada pepatahnya juga di sini. Jadi buat teman-teman jangan pernah buat teman Anda mencintai dunia, tapi buatlah teman-teman Anda mencintai agama di sini. Perlu disimak aja dan di caption juga nanti. Saya teringat lagi di dalam kitab Nasuhul Ibad itu jelaskan hamud dunya dulmatun fil qalbi. Seseorang yang merasa sedih dengan dunia, seseorang yang ingin mencari dunia, ingin sibuk dengan dunia, itu bisa menyebabkan zulmatun fil qalbi, gelapnya pada hati. Insyaallah. Itu dalam kitab Nasuhul Ibad. Ini dari kitab semua teman-teman. Kalau saya enggak tahu kitab saya, insyaallah. Makanya mau cari dunia, jangan terlalu dicari, biasa aja ya. Kalau memang sudah ada, berarti itu rezekinya, berarti di situ. Itu sudah rezeki. Dulu saya memang sempat kepikiran masalah itu juga, Ustaz Sukron, ya, kayak dunia gitu loh. Karena di segelintir ya, di tangga-tangga saya memang kayak fokusnya ke dunia gitu loh. Cuma pas lama kelamaan saya udah kayak perlu dialihkan pemikiran saya hal seperti ini. Kalau masuk dikatakan 100 ya sudah pasti 100 rezekinya, tidak mungkin lebih dari 200 gitu. Dulu sempat sih hal-hal seperti itu. Jadi kayak perlu dipertanyakan, apakah kita sebetulnya yang terlalu cinta pada dunia ini sampai lupa pada sebuah agama sebetulnya. Jadi kayak biasa-biasa aja cari dunia berarti ya. Makanya di dalam kalau masalah kita bahas dunia ini sebenarnya tidak akan selesai. Iya. Karena itu kan sebenarnya ada makom asbab, ada makom tajrid. Iya. Kalau makom tajrid itu tidak perlu bekerja, cukup semua tawakal kepada Allah. Itu makom tajrid. Itu biasanya bangsa wali. Dan tapi kita ini makomnya makom asbab, sebab kita ini masih bisa kasab, bisa mencari pekerjaan, itu masih bisa mencari uang. Akan tapi meskipun kita makomnya makom asbab, kita tidak harus selalu mencari uang, karena ada batasan. Di waktu ada kewajiban yang menuntut kita seperti halnya sholat, maka kita tinggalkan dulu pekerjaan kita sholat. Kayak di Mekah berarti. Nah, ada lagi sholat, maka pekerjaan datang waktu azan, waktu panggilan sholat kita sholat. Tidak harus
terus bekerja terus Sampai melupakan sholat. sampai melupakan, karena itu termasuk salah. Karena kata dunia itu, kalau saya tidak salah, dulu ketika penciptaan dunia itu memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini akan memberikan dunia akan nabeng, akan entar de ori sama de keajunan. Dan tapi mon orang dia mengejar dunia, mengejar engkau akan mempermainkan orang dia. Kalau berbicara soal dunia ya kayaknya ribet banget sih. Ya memang fokus aja sih belajar agama gitu aja Kak. Gak usah terlalu gini kerja gini sampai melupakan sholat gitu ya berarti ya. Kalau menurut saya begitu ya. Sekarang paling ideal saya menjadi santri. Santri itu kenapa? Why? Santri itu ya, pertama tidak memikirkan masalah dunia. Dia hanya memikirkan masalah akhirat, yaitu mencari ilmu. Ya, kalau mencari ilmu itu otomatis tujuannya itu akhirat. Iya. Kata Sayyidina Ali, itu seorang yang mencari ilmu, maka dia itu sudah menuju surga, mencari surga. Ya. Makanya orang yang mencari ilmu itu sudah tujuannya itu untuk akhirat, untuk bekal nanti. Sebetulnya itu untuk bekal nanti kita masuk ke dalam kubur. Ingin membawa apa kita masuk ke dalam kubur? Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, itu barang siapa man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba bahra bila safinatin. Kata Abu Bakar. Iya. Seseorang yang masuk ke dalam kubur, artinya mati dia masuk dalam kubur, dia tidak membawa amal yang soleh, dia itu seperti halnya berjalan di atas air tanpa menggunakan perahu. Nyelam. Itu kata Abu Bakar. Makanya kan esensi dari belajar ilmu kan nanti untuk akhirat. Sebetulnya untuk akhirat, untuk kita bekal nanti. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak tahu bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara mengambil wudhu yang benar, bagaimana sholat ketika bagaimana yang bisa membatalkan sholat. Itu ada ilmunya semua. Kalau kita tidak tahu ilmu, maka semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Oh iya. Masuk akal. Contoh, kita tidak tahu ilmunya wudhu. Kita perlu wudhunya lo genah. Apakah sholatnya diterima? Tidak. Gak bisa. Karena wudhunya belum sempurna. Iya. Untuk bisa sempurna bagaimana? Kita harus mengetahui ilmu. Ilmunya apa? Bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Ilmu agama di sini. Saking biar tidak dipersulit sekarang ya, kalau saya lihat, saking tidak dipersulitnya ilmu agama, sampai ada kitab-kitab terjemahan. Itu loh, biar yang tidak paham kitab biar juga bisa baca di sini kan. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya, agar tidak terlalu menyulitkan ke orang yang tidak bisa paham kitab. Kalau menurut saya untuk terjemah itu tahap awalnya itu begitu. Tapi jangan selalu belajar terjemah. Maksudnya menonton terhadap terjemah. Iya. Karena kalau kita sering menonton terhadap terjemah, lama-kelamaan kita akan sengkak, malas untuk menerjemah sendiri. Oh iya. Untuk memahami kitab sendiri. Makanya kalau kita fokus terhadap terjemah, menonton terhadap terjemah, lalu disodorkan kitab yang kosong untuk memahami, maka itu kesulitan. Karena dia itu menonton terhadap terjemah, dan terjemahan itu sesuai dengan yang menerjemah. Yang menerjemah lah, yang menerjemah. Asalkan esensinya itu sama. Iya. Saya menerjemah kitab seperti ini. Nah, kemudian Anda menerjemah kitab itu sebenarnya terjemahnya itu lain. Iya. Saya menerjemah begini, Anda menerjemahkan begini. Cuma artinya sama. Tujuannya itu sama. Oke ya, buat teman-teman, berarti kalau yang memang belum paham kitab, mungkin belajar terjemah dulu, gak ada masalah ya. Di sini ada kitab. Kita coba menerjemah sendiri. Andaikan ada lafaz yang tidak diketahui, nah kemudian
dilihat di terjemah. Iya. Apakah nanti kita terjemah sendiri, apakah cocok dengan terjemahan? Nah, pada akhirnya esensinya cocok apa tidak? Oh sudah, kalau sudah cocok berarti itu sudah cukup. Iya, sama dengan pas di pondok-pondok lah gitu. Iya. Memang kalau ketika mau belajar kitab ya gitu karena kayak satunya megang terjemah, satunya memang megang kitab asing kayak untuk perbandingan aja ya sebetulnya. Buat perbandingan, bukan menjadi acuan, Bukan aja aja. patokan. Jadi perbandingan aja berarti. Jadi perbandingan. Oke. Berarti berbicara masalah Syekhona Khalil sih Ustaz Sukrani tahu Syekhona Khalil mondoknya di mana dulu pas mondok? Syekhona Khalil itu mondok yang saya pernah tahu di Bangil, kemudian Langitan kalau tidak salah, Sidogiri. Bangil, Sidogiri, Langitan. Mekah juga. Mekah. Pasti ya kalau Mekah. Pasti kalau Mekah itu pasti. Kayak memang ulama-ulama dulu memang mondoknya ke Mekah sih rata. Kebanyakan seperti itu. Karena Mekah itu banyak fadilahnya. Iya. Bisa haji juga. Bisa haji. Ibadah di sini itu seperti kalau di Mekah itu satu ibadah di sini itu sama seperti 100 tahun ibadah kalau di Mekah. Wah. Saya itu gak pernah dengar sih sebetulnya. Itu dengar biasanya di hadis-hadis itu kan ada. Iya. Masjid Nabi itu kan ada masjid apa ya, saya lupa hadisnya. Pokoknya ada 3 masjid itu yang fadilahnya itu berlipat-lipat. Masjid Nabawi, oh iya, Masjidil Haram, iya. Masjid Aqsa. Kalau ada salah Masjid Aqsa. Pokoknya ada 3 masjid. Itu kalau kita ibadah di sana, ibadah di Masjid Nabawi, kita ibadah di sini satu hari itu sama seperti kalau kita ibadah di sana sama seperti 10.000 tahun. Wah, 100 apa 10 apa 10.000 tahun apa 100 tahun itu saya. Kalau gitu saya pengen haji kan. Langsung haji. Nanti kalau dapat adsense dari YouTube nanti siapa tahu bisa haji nanti atau umroh lah setidaknya. Bakti di pondok sudah 10 tahun di Syekhona Muhammad Khalil ya, alhamdulillah. Rencana gak mau berhenti apa gimana? Kalau berhenti itu semua santri pasti berhenti. Pasti berhenti, tapi gak tahu. Tapi rencananya belum ada. Masih Rencana belum ada. untuk berhenti itu belum ada. Karena saya berpikir berhenti kalau tidak ada kegiatan di rumah itu percuma. Lebih baik saya di pondok.